Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Ikutlah aku. Salam saudaraku. Setelah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku," Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke tempat engkau menginginkannya. Namun manakala engkau bertambah tua, engkau akan merentangkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan akan membawa ke tempat yang tidak engkau inginkan." Dan dia, yaitu Tuhan Yesus, mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan kematian seperti apa dia, yaitu Petrus, akan memuliakan Elohim. Dan setelah mengatakan hal itu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Dulu Petrus berpikir bahwa dia siap untuk menghadapi apapun bersama dengan Tuhan Yesus. Namun Petrus telah mengalami kegagalan dan dia direndahkan oleh kegagalannya sendiri. Petrus belajar dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan Tuhan Yesus telah memulihkan hidupnya, memulihkan kasihnya kembali untuk siap menerima tugas dari Tuhan, sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan. Yohanes 21 ayat yang ke-18. Di situ Tuhan Yesus mengingatkan Petrus ketika dia masih muda, dia memiliki kekuatan dan kebebasan untuk menentukan langkah dan tujuan hidupnya. Tetapi ketika usia sudah menjadi tua, pilihan itu menjadi terbatas. Bahkan dia tidak bisa menolak ketika orang lain membawa dia ke tempat yang tidak dia kehendaki. Artinya tidak lagi memiliki kekuatan dan kebebasan lagi. Ayat yang ke-19 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengatakan hal itu untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati tetapi memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus kemudian berkata, "Ikutlah aku." Artinya ikuti teladanku, lakukan apa yang telah aku lakukan. Petrus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya setelah peristiwa Pentakosta. Bahkan dalam Galatia 2 ayat yang ke-9, Rasul Paulus menyebut Petrus yang juga disebut sebagai Kefas sebagai soko guru jemaat. Petrus terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sampai kemudian dia tinggal di kota Roma. Roma kala itu menjadi pusat seluruh kekaisaran Romawi. Di sana Petrus mempertobatkan banyak orang. Pada tahun 64 terjadi kebakaran besar yang menghancurkan kota Roma dan memusnahkan kira-kira 1/4 kota itu. Ada desas-desus bahwa Nero lah yang bertanggung jawab atas kebakaran itu. Namun Nero berusaha melindungi diri dengan mengambing hitamkan orang Kristen. Maka terjadilah penangkapan massal dan banyak orang Kristen disiksa, dibunuh dengan kejam. Bahkan beberapa di antaranya dibakar hidup-hidup di depan umum. Ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen dimulai, jemaat di Roma memohon kepada Petrus untuk meninggalkan kota Roma dan menyelamatkan diri dan mengatur penggembalaan
dari luar kota. Namun setelah Petrus tiba di pintu gerbang kota, Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan memikul salib menuju ke kota Roma. Petrus menjatuhkan diri dan bertelut, "Tuhan, Engkau mau pergi kemana?" Petrus seakan-akan mau mengingatkan Tuhan Yesus untuk tidak masuk ke kota karena ada kerusuhan hebat. Tuhan Yesus menjawab, "Aku akan ke Roma untuk mendampingi umatku dan untuk disalibkan kedua kalinya." Mendengar hal itu, hati Petrus sangat sedih. Dia telah menjadi seorang pengecut, meninggalkan jemaat begitu saja. Maka dia berdiri kembali dan melangkahkan kaki menuju ke kota Roma untuk kembali menggembalakan jemaat agar umat Tuhan tetap memiliki pemimpin. Petrus kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, menjadi martir Kristus. Sejarawan gereja Tertullian, Origen, dan Eusebius mengatakan bahwa tangan Petrus direntangkan dan dengan mengenakan pakaian penjara, dia dibawa ke tempat yang tidak ada satu orang pun ingin ke sana. Kemudian dia disalibkan. Atas permintaan Petrus, dia disalibkan terbalik karena Petrus merasa tidak layak untuk disalibkan dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus. Saudara, ajakan Tuhan Yesus, "Ikutlah aku," juga berlaku bagi kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, maka kita harus mengikut Dia sampai langkah terakhir. Saya dan saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tuhan Yesus memandang kepada kita dan meminta kita untuk mengikuti Dia dengan setia, sekalipun itu berarti kita harus memikul salib kita. Matius 10 ayat 38, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar untuk mengikut Engkau dengan setia sampai langkah terakhir. Berikan kepada kami keberanian dan kekuatan agar kami dapat mengikut Tuhan Yesus, tidak peduli tantangan, kesulitan apapun yang harus kami hadapi. Kami akan terus ikut Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mengatakan selesai dan menjemput kami di awan-awan yang permai. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pegang terus tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika langkah kita mulai berat, ingatlah sebuah pujian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan Yesus memberkati.